Wabarakatuh. Tadi terputus Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan, ini kisah orang ateis di Indonesia. Untuk berbuat baik dan buruk kan? Jadi di saat yang bersamaan Tuhan bisa memakai dua konsep itu. Nah, sedangkan saya sebagai ateis, saya tidak percaya takdir. Saya juga tidak. Nah, itu dia kisah ateis di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan untuk mengantisipasi bagaimana generasi muda supaya jangan ateis, caranya adalah dengan memperkenalkan ayat-ayat ilmiah, penemuan-penemuan sains dalam bidang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi sudah saya sampaikan satu penemuan tentang manfaat puasa, penemuan tentang manfaat sholat tahajud, penemuan tentang berwudu, manfaat wudu, kemudian yang keempat penemuan tentang kebenaran surat 25 ayat 53 tentang dua lautan yang tidak bertemu. Kemudian yang kelima adalah surat 10 ayat 92 tentang fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini hai Firaun, jasadmu aku selamatkan untuk menjadi pelajaran bagi umat di belakangmu nanti. Nah, itu surat Yunus ayat 92. Itu yang menelitinya adalah Maurice Bucaille dari Prancis. Dia mengadakan pembedahan mayat Firaun atau Firaun 3000 tahun yang lalu, umurnya sudah lebih dari 3000 tahun. 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi sekarang tahun Masehi sudah 2000, berarti 5000 tahun. Nah, kemudian yang keenam adalah penemuan tentang sidik jari. Jadi rupanya manusia seluruh dunia ini sidik jarinya tidak ada yang sama. Nah, ini ditemukan di dalam Al-Quran surat 75 ayat 3, 4, dan 5 yang menyatakan Allah berkuasa tentang menemukan tulang jari jemari mereka. Ternyata sidik jari itu tidak ada manusia yang sama. Kemudian tulang belulang jari manusia ini juga mempunyai semacam zat perekam apa yang pernah dirabanya, apa yang pernah dipegangnya. Makanya surat 75 ayat 3 dan 4 dikatakan jari nanti sebagai saksi. Jari akan berbicara, bukan berarti tumbuh lidah, tidak, tetapi hasil rekamannya pada jari ini itu sama dengan lidah berbicara. Nah, kemudian yang ketujuh, surat 21 ayat 30 tentang Big Bang. Big Bang, ledakan raksasa. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang yang non-muslim itu mengadakan penelitian bahwa dahulunya bumi dan matahari itu menyatu, lalu Allah pisahkan antara keduanya. Nah, lalu Allah berikan air di bumi. Surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, kalau ayat ini dikembangkan kepada generasi muda, insya Allah mereka tidak akan menjadi ateis. Kenapa? Orang ateis sangat beriman kepada sains, sedangkan sains mendukung kebenaran ayat Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian mengenai Big Bang ini kan sudah diteliti. Ini ada suatu pesawat oleh NASA 1989 yang meluncurkan satelit yang menemukan adanya sisa ledakan besar di ruang angkasa, sisa ledakan Big Bang itu. Nah, yang ke-8, segalanya itu berpasang-pasangan. Surat Yasin surat 36 ayat 36 dikatakan segalanya itu berpasang-pasangan. Subhanallazi khalaqal azwaja kulla shay'in. Maha suci Allah yang membuat berpasang-pasangan segala sesuatu. Ini luar biasa. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, baik makhluk gaib maupun makhluk yang nyata, yang bisa kamu amati maupun yang tidak bisa kamu amati. Semuanya berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam,
Dan banyak sekali hal-hal yang merupakan berpasang-pasangan yang ada di tubuh manusia pun sel-sel itu berpasang-pasangan. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mahasiswaku dari Persada Bunda Pekanbaru Riau Indonesia. Kemudian yang ke-8, segalanya berpasang-pasangan disebutkan dalam surat 36 ayat 36. Kemudian garis edar antar planet disebutkan ini juga di dalam surat 39, surat Az-Zumar ayat 5. Nah, itu semua dikabarkan di dalam Al-Quran. Banyak penemuan-penemuan perkawinan bunga-bunga, kemudian bunga itu melalui angin, melalui hujan. Nah, itu sudah disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim sebelum sains ini berkembang. Nah, kenapa disebut sebelum sains berkembang? Sains itu berkembang mulainya abad yang ke-16 ya. Mulai dari Galileo Galilei, nah sampai kepada Copernicus, sampai kepada Einstein abad yang ke-20. Disitulah masa-masa berkembang. Mulainya itu penemuan-penemuan itu banyak pada abad yang ke-16. Sedangkan Al-Quran sudah diturunkan pada abad yang ke-7. Nah, abad ke-7 Masehi, abad yang pertama Hijriyah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kok bisa orang menjadi ateis? Nah, maka kajian kita ini adalah dalam rangka membentengi generasi muda supaya tidak menjadi ateis. Nah, ini saya rekam sedikit, ada orang yang menjadi ateis di Indonesia. Wawancaranya ini cerita baru, katanya Tuhan agama tidak penting bagi orang ateis. Nah, sekarang akan saya perlihatkan bagaimana orang-orang ateis itu. Jadi coba perhatikan. Ya 50-50 juga saya. Karena itu belum ada yang pasti, saya menunggu jawaban gitu aja. Jadi gini, agak bingung ya? Enggak bingung. Cuman gini, kalau Mas nggak percaya free will, habis itu Mas juga nggak percaya sama segala sesuatu sudah ada takdirnya. Manusia itu dalam hidup kadang-kadang dia butuh pedoman kan. Ada sesuatu yang untuk berpegang. At least kalau emang ada ketidakjelasan, kalau untuk orang-orang beragama pada umumnya dia punya hope bahwa someday it will get better. Karena ada Tuhan, kita berdoa supaya mau nyetir misalnya berdoa dulu, mau jalan berdoa dulu supaya selamat, supaya apa. Jadi kita paling enggak di sini bahkan gue nggak ngomongin. Nah, jadi Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian, itulah sepintas tentang nyata-nyatanya ada orang ateis di Indonesia generasi muda. Nah, ini para ulama, saya sebagai dosen agama tentulah berkewajiban untuk membentengi mahasiswa saya supaya jangan menjadi ateis. Maka pada malam hari ini saya memberikan kuliah kepada mahasiswa saya, kuliah terakhir malam yang pertemuan yang ke-16. Seharusnya 16 itu sudah UAS, tapi saya jemput kembali. Ini merupakan mata pelajaran yang kedua. Judul yang kedua belum tuntas, artinya saya belum puas. Saya jemput kembali tentang pembahasan bagaimana mengantisipasi agar orang tidak menjadi ateis. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam orang ateis itu kelihatannya seperti rasional ya. Kayaknya rasional sekali, dekat dengan dunia ilmiah. Akan tetapi setelah kita ikuti, banyak hal yang tidak rasional. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Karena itu ada seorang ateis yang akhirnya masuk Islam. Bagaimana seorang ateis itu yang masuk Islam? Nah, boleh kita ambil sedikit cuplikan dari negara barat ya, bagaimana mereka akhirnya masuk Islam. Dan dia tertawa-tawa, lucu terasa oleh dia sebelum masuk Islam. Nah, kita dengarkan. My dog died. It was a particularly tough day. Subhanallah. I had 2 car accidents in the space of 1 week. And also, sadly, I had a friend pass away that year. I think that year led me to sort of ask some questions along the lines of, why am I here? What's the purpose of life?
Why do I get up in the morning? Why do I even bother? Why don't I just sit on the couch, watch TV, Jerry Springer, whatever? And I think I started to ask questions about, the purpose of life, and that led me to start to do a bit of a holy quest. Nah, itu dia suatu penglihatan bagaimana orang ini bisa menjadi ateis, akhirnya dia masuk Islam karena Islam ini logis sesuai dengan penelitian ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.